Halo teman-teman. Oke, kembali lagi bersama kita. Si Trio Semanggi. Yeay. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih? Nggak ada yang spesifik sih, kita cuma mau diskusi kecil-kecilan aja. Topiknya apa tuh? Topiknya apa tuh? Eh, Kalian pernah nggak sih kayak ikut semacam pelatihan gitu? Pernah? Aku pernah sih. Dan itu emang cukup membantu walaupun emang nggak berpengaruh itu, cuman ya membantu lah untuk nambah skill-skill baru Iya. dari dasarnya gitu sih. Nah, aku tuh guys pernah ikut semacam pelatihan Microsoft Excel, dan menurutku setelah aku ikut pelatihan itu cukup membantu, apalagi jurusan kita ini kan perkantoran digital ya, jadi itu benar-benar ngebantu banget. Apalagi waktu itu juga sempat ada mata kuliah mikro apa mata kuliah Kalau apa gitu tuh, perkantoran apa sih? Bukan. Bukan. yang Pak Gagas itu loh, apa sih. Pokoknya yang Oh, komputer kan. Aplikom. Oh Iya, iya, oke. Aplikom itu benar-benar ngebantu banget sih. Cuman ya kalau pelatihan itu kan orang banyak ya, rame juga. Terus ya kita dapat materinya, cuman emang Nggak cuman sedalam dasar, itu. iya benar, Nggak cuman bisa. dasarnya aja. Kayak gitu sih. Ngomongin soal pelatihan sama pengembangan nih, sebelumnya aku udah pernah baca berita gitu. Di sini tuh beritanya tentang kualitas SDM rendah jadi momok penyerapan tenaga kerja. Nah, di berita ini tuh dia jelasin bahwa di salah satu tempat di Indonesia, khususnya dalam bidang pertambangan itu, di situ tuh tenaga kerja yang diambil tuh bukan dari Indonesia kebanyakan, mayoritas tuh diambil dari tenaga kerja asing. Kenapa? Di situ tuh dijelaskan kalau misalkan merasa bahwa kualitas SDM di Indonesia tuh sangat kurang banget sehingga lebih mempercayakan ke tenaga kerja asing. Ya. Tuh. Nah, menurutku dari pernyataan tersebut tuh jelas bahwa seharusnya itu jadi sebuah kritikan atau jadi sebuah PR besar untuk pemerintah di Indonesia karena eh, kualitas SDM itu kan mengikuti dari sistem pemerintahan di suatu tempat Pendidikan kan. dari Ha-ha. yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, dari salah satu guru besar FEB UI juga, atas nama Bapak Iwan Jayazis kalau nggak salah, beliau tuh bilang kalau misalkan kalau bisa 50% dari hutang negara itu dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Kita tahu kan kalau misalkan utang Indonesia tuh beribu-ribu triliun gitu. Terus aku sempat baca juga kalau misalkan hutang aset di Indonesia tuh bisa sampai ribuan triliun. Nah, mungkin bisa kalau misalkan 50% itu tadi itu tuh dialokasikan untuk pendidikan gitu, untuk meningkatkan skill atau mengupgrade kualitas Iya. dari sumber daya manusia itu sendiri gitu kan. Dari mungkin pemerataan pendidikan, Iya. lalu dari pelatihan dasar di beberapa Pengembangan daerah, sama pengembangan dari karir itu sendiri. Jadi supaya nggak cuma dasarnya aja. Betul. Tuh. Ya, terus aku juga sempat baca menurut Bapak Iwan Aziz juga bahwa investor asing yang ada di Indonesia, kan kita punya banyak tuh investor-investor yang datang ke Indonesia. Nah, pemerintah itu setidaknya harus mengharuskan investor itu untuk membuat apa membangun lah suatu pendidikan kejuruan di tempat-tempat industri mereka. Jadi supaya bisa menyerap lebih banyak tenaga daerah di sekitar situ. Jadi kita nggak perlu lagi datengin banyak TKA dari situ. Jadi setiap tahunnya SDM yang diperlukan di industri itu bisa berasal dari sekolah kejuruan itu sendiri. Gitu. Jadi bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak yang dari masyarakat Indonesia sendiri. Nggak harus kita datengin orang dari luar negeri gitu. Nah, kalau dari yang tadi berita yang dibacain Mama Hana itu, dari sini aku baca juga Wakil Direktur Utama FEBU ini, Pak Jahan ini bilang kalau misalnya di Indonesia ini juga butuh pelatihan dan pembinaan karena kualitas SDM di Indonesia ini masih terbilang cukup rendah. Jadi
kita ini masih perlu pelatihan dan pengembangan itu biar mismatch antara Yang dibutuhkan sama ya industri. sama industri itu bisa terpenuhi. Nah, karena kan di Indonesia ini pelatihan juga masih jarang ya guys. Nah, pelatihan itu jarang. Nah, dari yang Hana Madifa tadi bilang, pelatihan ini harus dikembangkan juga karena dari banyaknya masyarakat Indonesia ini masih minim terhadap Intinya gini sih, yang aku tangkap bahwa sebenarnya di sini tuh kita punya banyak pelatihan, tapi dasar-dasarnya udah dapat, tapi kita nggak punya akses untuk mengembangkan skill yang udah dipunya gitu. Jadi makanya kenapa kebanyakan masyarakat Indonesia itu adanya mismatch, intinya apa yang dibutuhkan sama apa yang dipunya sama SDM itu nggak sama gitu loh. Jadi kayak makanya kenapa penyerapannya bisa kurang, karena itu tadi adanya mismatch antara skill yang dipunya sama masyarakat sama yang diinginkan sama perusahaan. Iya benar banget. Nah, aku juga ingat seperti yang Bu Amalia sempat mention ya, kalau pelatihan itu sebelumnya bisa jadi tidak bisa, dan kalau pengembangan Kebalik. kebalik Tidak ya. bisa jadi bisa. Tidak bisa jadi bisa. Ya, kalau pengembangan itu Lebih ke bisa menjadi lebih bisa, Jadi ya kayak kan guys? peningkatan levelnya gitu kan. Nah, semoga ini juga di Indonesia ini diperbanyak jurusan pertambangan karena kita ini kaya akan sumber daya alam, tetapi masih minim sumber daya manusianya. Terus juga kami sangat berharap bahwa eh, itu khususnya di bidang pertambangan atau mungkin di perusahaan-perusahaan lain itu, bahwa pengembangan skill dari pekerjanya sendiri itu merupakan tanggung jawab juga gitu. Jadi mereka memiliki andil dalam mengembangkan skill untuk meningkatkan kinerja di perusahaan itu sendiri. Ya, intinya yang kami harapkan tuh semoga pemerintah bisa memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari pelatihan, pengembangan, dan juga pendidikan-pendidikan di ranah universitas ya. Karena walaupun emang udah ada sebenarnya jurusan pertambangan atau yang lain, cuman mungkin kualitasnya yang lebih ditingkatkan lagi. Jadi yang kami harap semoga pemerintah bisa lebih aware dan lebih peduli terhadap hal ini. Atau mungkin ya cukup sekian dari diskusi kita. Semoga kita bisa diskusi lagi di lain waktu dengan topik yang lebih menarik lagi. See you next time. Dah.